Islamiyah, tahiyyatul mubarakah, tahiyyatul ahlil jannah, wa tahiyyatum bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. All praises be to Allah, the God of all the world. Him only we worship and Him only we ask for help. Peace be upon to our messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has shined the world with the true light. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana. Yang saya sayangi seluruh sahabat dimanapun berada. Semoga kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Peran Dai Milenial dalam Membangun Bangsa. Dear my audiences, kita sudah memasuki zaman yang dikenal dengan zaman milenial. Dan generasi yang hidup di dalamnya disebut generasi milenial. Millennial generation atau generasi milenial. Istilah ini diciptakan oleh dua orang pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe. Kenapa zaman ini disebut zaman milenial? Karena pada zaman inilah berkembang pesatnya teknologi dan bahkan menjadi gaya hidup bagi generasi di dalamnya. Begitu banyak tantangan yang dihadapi generasi saat ini, seperti penggunaan HP dan internet tanpa batas. Tontonan menjadi tuntunan hingga akhirnya moral pun ikut kandas. Padahal kemajuan dan kehancuran bangsa ini terletak pada kualitas pemuda-pemudinya. Insinyur Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini sangatlah penting peran dai milenial. Dai milenial merupakan sekelompok dai muda yang akrab dengan dunia maya. Karena segala aktivitas selalu berkaitan dengan sosial media. Adapun peran dai milenial dalam membangun bangsa adalah: pertama, mendidik dan melahirkan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan akhlak yang baik. Hal ini menjadi bekal dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Karena pembangunan tidak hanya memerlukan insan-insan yang menguasai teknologi dan pengetahuan, tapi lebih dari itu adalah beriman dan bertakwa. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka negara akan jaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, mewujudkan generasi Qur'ani, yaitu generasi yang berpedoman kepada Al-Quran, membaca dan menghafalnya, memahami dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Karena dengan cara ini, supaya mereka tidak terlena oleh tipu daya dunia, dan agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, peran dai milenial sangatlah penting dalam membangun generasi bangsa, mengajarkan dan mengajak generasi muda agar senantiasa beriman dan bertakwa, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga negara menjadi kuat, aman, dan diberkahi. Tayyib, ikhtafaitu kalami fi hadzal yaum wa in wajadtum minni khata' fahuwa binafsi wa in wajadtum minni shawaban fahuwa minallah. Akhirul aqulu lakum unzur maqala wa la tanzur man qala. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.